Bismillahirrahmanirrahim. Lakum busyra bil ijabati wal qabul minal maula biwasitatir rasul. Da'a da'il inayati fastajabtum wa bazartum ila fadlil jazil wa ba'du. Absus salam bainakum tahabbu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persebarluaskanlah salam maka kalian akan saling cinta mencintai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi muqaddiril aqdar wa mukawwiril laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabil Mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'du. Melalui majlis yang penuh barakah lagi mulia ini, marilah kita bersama-sama kembali bertahmid, bertasbih dan bertakbir sebagai ungkapan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita dari kita lahir sampai kita berpisah dengan dunia yang fana ini. Mudah-mudahan dengan kita bertahmid, bertasbih dan bertakbir ini, kita akan digolongkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya dan dijauhkan dari golongan hamba-hambanya yang kufur atas nikmat-nikmatnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Salawat bernadakan salam kita persembahkan secara jarak jauh dari Pondok Pesantren Al-Haramain ke kota hijrah beliau, kota yang menjadi tempat perjuangan beliau, yakni kota Madinatul Munawwarah. Berikut para sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarga besarnya, tabi'in-tabi'innya dan para ulama-ulamanya semenjak sekarang sampai matahari terbit di ufuk sebelah barat. Mudah-mudahan dengan berkah salawat dan salam ini, kita akan mendapatkan syafaat sugro dan syafaat kubro dari beliau di alam akhirat kelak. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, Al-Faqirah akan menyampaikan mau'izatun hasanah tentang bolehkah bermaksiat dengan alasan takdir? Di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, diceritakan bahwa ada tradisi para ulama di Hadramaut yang dipertahankan dari dulu hingga sekarang, yang mana mereka selalu mengajarkan anak-anak mereka yang baru bisa berbicara untuk mengucapkan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, yang mana artinya aku reda Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ini berarti bahwa sejak dini umat Islam diajarkan sikap redo. Mungkin definisi tentang redo berbeda antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Namun kesimpulan tentang redo ini mengarah pada satu pengertian tentang sikap legowo, menerima apapun takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku. Sikap redha seorang hamba atas takdir Sang Khalik merupakan akhlak mulia yang sudah barang tentu tidak dapat diraih oleh sembarang orang. Hanya hamba-hamba yang terpilih saja yang dapat mencapainya, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah," yang mana artinya dapat merasakan nikmatnya keimanan orang yang reda atas takdirnya, orang yang reda Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Wa'budillaha ta'ala birridha, fa illam tastati fa fis sabri ala ma takrahu khairun katsir." Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keredaan. Jika kamu tidak mampu, maka bersabarlah terhadap hal-hal yang tidak kamu sukai. Pada dasarnya, orang-orang yang semacam ini adalah orang yang tunduk pada hawa nafsunya, bukan pada Tuhannya. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an
membahas redha ini dengan begitu jelas dan gamblang. Di dalam kitabnya Risalatul Muawanah beliau berkata, "Walaisa minar ridho fi syai'in ma yajiduhu ba'dal aghbiya'i minal tuma'ninati 'inda tarki ba'dal ma'murati wa irtikabi ba'dal mahzurati fa inna fi'lal ma'asi wa tarku ta'ati mimma yushidu Allah ta'ala fa kaifa yardahu bi syai'in la yardallahu bihi." Bukanlah termasuk sifat redho apa yang terjadi pada sebagian orang-orang yang redho. Mereka dengan tenang meninggalkan perintah Allah dan melanggar semua perintah Allah. Bagaimana mungkin mereka merasa senang dengan sesuatu yang tidak diridhai Allah? Redho tidak mungkin menjadi satu hanya dengan pembangkangan. Ini sama sekali kontradiktif dan jauh dari masuk akal. Seorang bawahan yang sudah merasa redho dan berharap diredai oleh atasannya, tidak mungkin ia akan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh atasannya. Seorang istri yang berharapkan redha suami, tidak mungkin ia akan menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Dikisahkan di dalam sebuah cerita bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kisahkan di dalam sebuah cerita bahwasanya ada seorang karyawan. Sebut saja karyawan ini adalah bernama si A. Ia sudah merasa dekat dengan bosnya. Karena kedekatannya dengan bos ini membuat A sering melanggar dan kerap terlambat masuk kantor. Selama itu bosnya hanya diam dan tetap memberikan gajinya dengan penuh. Mungkin akhir-akhir ini A sibuk dan banyak masalah pribadi. Begitu pikir si bos. Suatu ketika, bosnya berkata, "Selama ini kamu telah menyalahartikan kebaikanku. Aku selalu diam karena aku berharap kau berubah, menyadari kesalahanmu, dan berubah menjadi yang lebih baik. Ternyata aku salah. Kau tidak mempunyai etikat yang baik. Sudahlah, mulai besok kamu tidak usah bekerja, kamu dipecat." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat ke-9 yang mana bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya takfuru fa innallaha ghaniyun ankum." Jika kamu kufur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepadamu. Wala yarda li ibadihil kufra, dan ia tidak meridhai atas kekufuran dari hamba-hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kamu bersyukur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoinya untukmu. Shadaqallahul azim al-ayah. Ayat di atas menegaskan bahwa perbuatan baik manusia sama sekali tidak berpengaruh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat ketaatan seorang hamba akan kembali pada dirinya sendiri. Begitupun sebaliknya, taat dan maksiat sama sekali tidak akan berdampak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan di dalam sebuah hadis kursi yang mana bunyinya, "Ya ibadi, law anna awwalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'ah." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, andai saja yang dahulu hingga yang akhir, manusia maupun jin, mereka berada pada tingkatan paling bertakwanya di antara kalian, niscaya tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, andai saja yang dahulu hingga yang akhir, manusia maupun jin, mereka berada pada tingkatan paling bejatnya di antara kalian, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hadirin jamaah yang bahagia, rahimakumullah. Hadis lengkapnya diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an. Hadis di atas memberikan pengertian bahwa taat dan maksiat seorang hamba sama sekali tidak berdampak pada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan di dalam sebuah Al-Quran surah Fusilat ayat ke-46 yang mana bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan fa'alaiha." Barang siapa yang berbuat baik, maka manfaatnya akan kembali pada dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan sungguh telah melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir di dalam surga sebab kayu yang pernah ia potong. Kayu itu mengganggu orang. Hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu an. Mungkin lelaki yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis di atas tidak pernah menyangka bahwa amalnya yang menyingkirkan gangguan di jalan akan membawanya pada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan kemaksiatan. Ada maksiat yang besar dan ada pula maksiat yang kecil. Orang sering menganggap
bahwa dosa-dosa kecil cukup dengan beberapa kali istighfar akan terhapuslah dosanya. Terkadang hal kecil inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka dan bisa menyebabkan tercabutnya keimanan. Na'udzubillah. Diceritakan di dalam sebuah hadis bahwasanya ada seorang perempuan yang masuk neraka hanya gara-gara berbuat zalim pada seekor kucing. Dakhalat imra'atun nara fi hirratin rabatatha fala hiya at'amtaha wala hiya arsalatha ta'kulu min khasha'isil ardi hatta matat hazla. Seorang perempuan masuk neraka gara-gara menahan seekor kucing. Ia tidak pernah memberinya makan dan tidak pula membiarkannya lepas agar bisa mencari sisa-sisa makanan sampai kucing itu mati. Dari tausiah singkat di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama, redha Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang amat agung yang tidak dapat diraih hanya dengan perbuatan maksiat. Yang kedua, barang siapa yang ingin mendapatkan redanya Allah, maka hendaklah ia selalu melakukan kebaikan karena kebaikan itu adalah suatu jalan untuk meraih redanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ataupun yang terakhir, siapa yang ingin terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ialah meninggalkan kemaksiatan karena kemaksiatan itu adalah bentuk suatu penentangan pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Mudah-mudahan hanya inilah yang dapat Al-Faqirah sampaikan.